Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep logika matematika. Di sini kita akan mempelajari 4 macam konsep logika matematika. Yang pertama yaitu pernyataan berkuantor, yang kedua ingkaran, yang ketiga pernyataan majemuk, yang keempat pernyataan majemuk bersusun. Di sini kita harus tahu tentang pengertian konsep logika matematika. Apa itu konsep logika matematika? Konsep logika matematika adalah berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil keputusan. Konsep logika matematika yang pertama yaitu pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas. Di sini terdapat 2 macam pernyataan berkuantor. Yang pertama yaitu kuantor universal. Kuantor universal adalah kuantor yang mengandung kata semua, setiap, tiap-tiap. Contohnya yaitu semua anjing menggonggong. Jadi kalimat tersebut termasuk kuantor universal karena terdapat kata semua dan setiap. Yang kedua yaitu kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial adalah kuantor yang mengandung kata ada, beberapa, terdapat. Contohnya yaitu ada ayam yang berbulu putih. Di sini terdapat kata ada, berarti tidak semua ayam yang berbulu putih. Konsep logika matematika yang kedua yaitu ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi adalah penolakan dari pernyataan yang ada. Maksudnya, jika sebuah pernyataan bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Dan jika pernyataan bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Dalam logika matematika, ingkaran atau negasi memiliki simbol seperti berikut. Berikut adalah tabel kebenaran ingkaran. Contoh dari ingkaran atau negasi yaitu P. Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, maka ingkaran atau negasi P yaitu Kuala Lumpur bukan ibu kota Malaysia. Konsep logika matematika yang ketiga yaitu pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah suatu pernyataan penghubung yang menghubungkan antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya. Pernyataan majemuk ini terbagi 4. Yang pertama yaitu konjungsi, yang kedua diskonjungsi, yang ketiga implikasi, yang keempat bimplikasi. Pernyataan majemuk yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung dan. Simbol konjungsi yaitu sebagai berikut. P konjungsi Q, maka dibaca P dan Q. Berikut adalah tabel nilai kebenaran konjungsi. Kesimpulannya yaitu nilai kebenaran suatu konjungsi akan bernilai benar hanya apabila kedua pernyataan bernilai benar. Sederhananya yaitu apabila benar dan benar, maka hasilnya benar, selebihnya salah. Contoh dari konjungsi yaitu P. Adi sedang makan, Q. Adi sedang menonton televisi, maka konjungsinya yaitu Adi sedang makan dan sedang menonton televisi. Pernyataan majemuk yang kedua yaitu disjungsi. Disjungsi merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Simbol disjungsi yaitu sebagai berikut. P disjungsi Q dibaca P atau Q. Berikut tabel nilai kebenaran disjungsi. Kesimpulannya yaitu nilai kebenaran suatu disjungsi bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Sederhananya yaitu salah atau salah hasilnya salah, lain dari itu benar. Contoh dari disjungsi yaitu P. Adi sedang makan, Q. Adi sedang menonton televisi, maka disjungsinya yaitu Adi sedang makan atau sedang menonton televisi. Pernyataan majemuk yang ketiga yaitu implikasi. Implikasi merupakan pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan maka. Simbol dari implikasi yaitu sebagai berikut. P implikasi Q dibaca jika P maka Q. Berikut merupakan tabel nilai kebenaran implikasi. Kesimpulannya yaitu nilai kebenaran suatu implikasi bernilai salah jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah. Sederhananya yaitu jika
benar maka salah, hasilnya salah, lain dari itu benar. Contoh dari implikasi yaitu P. Adi sedang makan, Q. Adi sedang menonton televisi, maka implikasinya yaitu Adi sedang makan jika sedang menonton televisi. Pernyataan majemuk yang keempat yaitu bimplikasi. Bimplikasi merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung jika dan hanya jika. Simbol dari bimplikasi yaitu sebagai berikut. P bimplikasi Q, maka dibaca P jika dan hanya jika Q. Berikut merupakan tabel nilai kebenaran bimplikasi. Maka kesimpulan dari tabel tersebut yaitu nilai kebenaran suatu bimplikasi bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai sama. Contoh dari bimplikasi yaitu P. Adi sedang makan, Q. Adi sedang menonton televisi, maka bimplikasinya yaitu Adi sedang makan jika dan hanya jika sedang menonton televisi. Konsep logika matematika yang keempat yaitu pernyataan majemuk bersusun. Pernyataan majemuk bersusun ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ekuivalen, yang kedua tautologi, yang ketiga kontradiksi. Yang pertama ekuivalen. Dua pernyataan dikatakan ekuivalen jika kedua pernyataan majemuk itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Ekuivalensi dua pernyataan majemuk dinotasikan sebagai berikut. Contoh, tunjukkan dengan tabel kebenaran bahwa P konjungsi negasi Q ekuivalen dengan negasi buka kurung Q disjungsi P. Berikut merupakan tabel kebenaran dari ekuivalen. Maka benar bahwa P konjungsi negasi Q merupakan ekuivalen dengan negasi Q buka kurung disjungsi P. Kedua, tautologi. Tautologi adalah suatu pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar bagaimanapun kemungkinan nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Contoh, periksa apakah buka kurung P implikasi Q dikali konjungsi Q tutup kurung dikali implikasi negasi P merupakan suatu tautologi. Kita lihat dari tabel berikut. P implikasi Q dikali konjungsi Q dikali implikasi negasi P merupakan tautologi karena semua pernyataan tersebut bernilai benar. Yang ketiga, kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah bagaimanapun kemungkinan nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi. Contoh, periksa apakah negasi buka kurung P disjungsi Q tutup kurung dikali konjungsi P merupakan suatu kontradiksi. Kita lihat dari tabel kebenaran berikut. Maka negasi buka kurung P disjungsi Q dikali konjungsi P merupakan kontradiksi karena semua komponen tersebut salah.